Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air Indonesia di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu, ini informasi yang datang dari dunia pendidikan terkait dengan mekanisme seleksi P3K 2025 akan berubah. Honorer ditiadakan. Ini adalah satu informasi yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, apakah memang honorer ditiadakan atau bagaimana. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Mekanisme seleksi P3K 2025 akan berubah. Itu sebabnya pemerintah berupaya menyelesaikan penataan honorer melalui jalur pengangkatan P3K maupun P3K paruh waktu. Dalam arti baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Kemendikdasmen pun menggencarkan program pendidikan profesi guru atau PPG, tentu dengan tujuan supaya para guru benar-benar sejahtera. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dalam hal ini adalah Dirjen GTK dan PG, Nunuk Suryani, honorer yang ada di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN diselesaikan sesuai dengan Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Untuk honorer yang tidak di database BKN, akan ada mekanisme lain yang sedang didiskusikan dengan Panselnas. Tentu ini adalah merupakan satu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer yang belum terdaftar pada database BKN sejak 2022 yang lalu. Kami berkomitmen mencari solusi bagi teman-teman guru honorer yang belum terakomodasi di seleksi P3K tahap 1 2024. Namun skenario tergantung skenario Kemenpan RB, kata Dirjen Nunuk Suryani. Apakah sisa R1 dalam arti P1 masih tetap diprioritaskan pada seleksi P3K 2025? Tentu ini juga adalah merupakan satu hal yang perlu kita ketahui kebenarannya. Dirjen Nunuk mengatakan ada perubahan signifikan penerimaan CASN 2025. Tentu ini di kalangan guru Bapak Ibu ya. Menurutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak lagi dalam kapasitas mengajukan usulan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan atau TENDIK. Usulannya langsung dari masing-masing pemerintah daerah atau Pemda. Detailnya, Kemenpan RB yang tahu. Makanya kalau dibilang apakah sisa P1 akan diakomodasi di P3K 2025, saya belum tahu, ujarnya. Dalam berbagai kesempatan, Dirjen Nunuk mendorong para guru untuk ikut PPG. Itu karena kebijakan seleksi P3K ke depan akan mengutamakan lulusan pendidikan profesi guru atau lulusan PPG. Sebagai pengingat, seleksi P3K tahun 2024 belum mengakomodasi semua peserta prioritas 1 atau P1. Banyak yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap 1, terutama guru swasta berstatus R1D. P1 merupakan guru lulus passing grade P3K 2021. R1D adalah guru prioritas P1 dari sekolah swasta. Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah FG LPG Dikmen Provinsi Jawa Tengah, Najib Eko Nugroho mengatakan bahwa R1D banyak yang tersisa. Tentu harapannya ini adalah suatu hal yang wajib dituntaskan. Mereka bahkan sudah sowan ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD
Katanya R1 tidak masuk dalam daftar optimalisasi. Ini sangat mengkhawatirkan guru prioritas yang merupakan peserta lulus passing grade P3K 2021, tutur Najib. Beliau menjelaskan, walaupun jumlah R1 tidak banyak, tetapi R1 yang terdiri dari 4 klasifikasi, dalam arti honorer kategori 2, guru honorer negeri masa kerja minimal 3 tahun, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta berharap bisa dituntaskan tahun ini juga. Artinya, itu di tahun 2025 tahun ini. Tentu ini adalah merupakan satu usulan terbaik dan harapan terbaik bila hal ini bisa dikabulkan oleh pemerintah. Harapan R1 untuk diakomodasi menjadi P3K penuh waktu lewat optimalisasi. Kami tahu optimalisasi akan dilakukan pada tahap 2. Semoga semua R1 bisa menjadi P3K penuh waktu tahun ini, kata Najib. Itu adalah harapan tentunya bagi para honorer yang R1 ini. Apabila diakomodir oleh pemerintah, maka ini adalah menjadi satu kebahagiaan tersendiri buat mereka. Dia mengungkapkan sisa R1 di Dikmen Provinsi Jawa Tengah hanya tersisa 10 hingga 15%. Banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah agar sisa honorer R1 itu dituntaskan dengan adanya optimalisasi nantinya. Bapak Ibu honorer tentunya jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Tentunya yang kita perlukan adalah perjuangan penuh untuk bisa meraih impian menjadi seorang aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Tentu di daerah lain masih ada yang honorer dengan status R1 ini. Maka ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Itulah yang sedang diusulkan Bapak Ibu. Semoga saja nantinya ini adalah merupakan satu hal yang membuahkan hasil yang menggembirakan. Sementara itu, PLT Karohumas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian atau BKN, Muhammad Ridwan menyampaikan, istilah P1 jangan dipakai lagi. Berdasarkan Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kepmen 4 RB nomor 348 tahun 2024 disebut pelamar prioritas. Nah, ini artinya bahwa hanya perbedaan istilah saja, tidak R1 atau tidak P1 tetapi pelamar prioritas. Dengan pelamar prioritas maka jelas bahwa mereka diakomodir menjadi ASN P3K di tahun 2025 tahun ini. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.